Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiaoyu mengagumi Nili karena masih muda sudah menjadi ahli enkripsi tingkat tinggi. Nili mengepalkan tangannya, kemudian menanyakan dari mana Xiaoyu bisa mendapatkan informasi kalau Nili adalah ahli enkripsi tingkat tinggi. Nili mengancam Xiaoyu, kalau dia menyakiti orang terdekatnya, Nili akan membuatnya menyesal. Xiaoyu mengatakan kalau Nili tidak perlu khawatir. Xiaoyu hanya penasaran dengan Nili dan tidak ada niat melukai teman-teman Nili. Akhirnya Nili tenang. Kemudian Xiaoyu meminta jawaban atas pertanyaannya kepada Nili. Dalam hati Nili bergumam, alasannya karena dia terlahir kembali. Nili pun menjawab pertanyaan Xiaoyu. Dia mengatakan kalau enkripsi itu sama seperti kekuatan hukum. Kalau Xiaoyu sudah mengenal kekuatan hukum, maka dia akan bisa menguasainya. Xiaoyu berkata, apakah Nili sudah menguasai kekuatan hukum? Nili tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, kecuali Xiaoyu memberitahu asalnya. Nili akan mempertimbangkannya. Xiaoyu mengatakan kalau dia sudah mengetahuinya, biarpun Nili tidak memberitahunya, bahwa Nili tidak hanya menguasai kekuatan hukum, tapi dia sudah menguasai kekuatan hukum cahaya dan kegelapan sekaligus. Bisa menguasai dua kekuatan hukum sekaligus, itu hal yang membuat Xiaoyu tertarik. Nili bergumam, sebenarnya siapa Xiaoyu? Kenapa dia bisa mengetahui informasi tentangnya? Xiaoyu mengatakan, alasan kenapa dia menanyakan hal yang sudah dia ketahui ke Nili. Itu karena dia ingin menguji kejujuran Nili. Selain itu, Xiaoyu juga tertarik kepada Ning-Er. Itu sebabnya dia mengikuti Nili. Nili mengancam Xiaoyu agar tidak menyakiti Ning-Er. Xiaoyu mengatakan kalau Ning-Er itu polos. Mana tega Xiaoyu menyakitinya. Seorang wanita yang manis dan anggun harus bersama pria yang baik. Karena Nili tidak menjalin hubungan dengan Ning-Er, maka Nili tidak punya hak mencegah laki-laki lain untuk mendekati Ning-Er. Nili pun tidak bisa berkata, dia hanya terdiam. Berpindah ke Ning-Er dan Xiun yang sedang mengobrol. Muncullah gelembung dari dalam air, yang membuat Xiun meliriknya. Tiba-tiba, muncul ledakan dalam air tersebut. Terlihat Changming sudah berada di atas monster naga. Monster naga dan Changming pun bertarung. Nili yang melihat pertarungan itu memperingatkan Xiun dan Ning-Er agar hati-hati. Pertarungan itu membuat Xiaoyu kesal. Kemudian, dia mengeluarkan tusuk konde dan melemparkannya ke arah monster naga dan Changming. Changming yang akan mengeluarkan serangannya, tiba-tiba digagalkan. Changming menyadari kalau ada seorang ahli di dekatnya. Tangan Changming pun berdarah. Changming menyadari kalau orang itu menyerang bertujuan untuk memperingatkannya saja. Merasakan hal itu, Changming pun bergegas pergi. Dia mengambil senjatanya, kemudian bergegas pergi menjauh. Nili yang menyadari serangan yang dikeluarkan Xiaoyu sangat kuat. Nili sudah meremehkannya. Xiaoyu mengatakan kalau monster naga itu sudah hidup dengan damai di danau ini. Tapi sekarang malah ada banyak orang yang memburunya. Melihat hal itu, Xiaoyu melakukan sesuatu. Kemudian dia pun terbang ke arah monster naga dan berencana menolongnya. Monster naga itu diikat dengan air, yang membuat monster naga itu tidak bisa bergerak. Kemudian Xiaoyu mendekatinya. Dia mengambil bola merah yang ada di dahi monster naga. Monster naga itu terkejut melihat bola merahnya berhasil diambil. Kemudian monster naga itu bergegas pergi menjauh dari Xiaoyu. Melihat monster naga itu sudah pergi, Xiaoyu pun turun ke arah Ning-Er. Dia berencana memberikan bola merah itu kepada Ning-Er. Meskipun atribut Ning-Er tidak cocok, tapi bola merah itu masih bisa membantu kultivasinya. Ning-Er pun tidak mau menerima benda tersebut. Dengan cepat, Nili pun mengambilnya. Melihat Nili mengambilnya membuat Ning-Er malu, dan Xiun tersenyum melihat tingkah Nili. Nili mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Ning-Er berhutang budi kepada Xiaoyu. Tapi hutang itu tidak seberapa buat Nili. Kemudian, mereka melanjutkan mencari buah spiritual. Nili mulai berjalan, diikuti oleh Xiun. Xiaoyu juga mengikuti Nili mencari buah spiritual. Xiaoyu menanyakan, apakah tujuan Nili datang ke tempat ini untuk menjadi murid penguasa alam Nether? Nili menjawab, kalau itu memang tujuannya. Xiaoyu mengatakan, dengan potensi yang Nili miliki, apakah Nili perlu menjadi murid penguasa alam Nether? Dengan usahanya sendiri, Nili pasti bisa menjadi orang yang hebat. Nili pun menjawab, tentu saja dia bisa melakukannya, tapi Nili perlu membantu teman-temannya. Demi bertahan hidup di dunia yang kacau ini, mereka harus mencari penyokong yang kuat. Mereka akan lebih aman kalau berada di bawah perlindungan orang yang kuat.
Banyak jenius yang mati karena tidak memiliki penyokong yang kuat. Mendengar perkataan Nili, Xiaoyu bergumam. Nili membawa teman-temannya untuk ikut seleksi, hanya untuk mencari penyokong yang kuat. Xiaoyu ingin membuat kesepakatan dengan Nili. Kalau Nili mau menyerahkan Ning-Er pada Xiaoyu, dia akan menjadi penyokong bagi Nili. Nili menjawab, kalau Ning-Er bukanlah barang yang bisa dibagi-bagi. Kalau Ning-Er memang menyukai Xiaoyu, Nili tidak akan keberatan. Tapi kalau Ning-Er tidak menyukainya, dan Xiaoyu terus menempel seperti lalat, Nili tidak akan segan kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun menenangkan Nili, agar tidak marah-marah. Terlihat sebuah senjata melesat ke arah Xiaoyu. Kemudian dia menangkapnya. Ternyata itu adalah tusuk konde yang sebelumnya dilemparkan oleh Xiaoyu. Nili melihat senjata itu dan merasa aneh, karena seorang pria menggunakan senjata seperti itu, dan mempertanyakan apakah Xiaoyu memang benar-benar seorang ahli bela diri, karena tangannya tidak terlihat kasar, malah seperti tangan seorang gadis. Xiaoyu lebih cocok dibilang cantik daripada tampan. Nili pun terus memperhatikan Xiaoyu. Itu membuat Xiaoyu menjadi risih. Xiaoyu berkata kalau jepit rambut itu adalah kenang-kenangan milik ibunya. Nili pun turut berduka cita mendengar perkataan Xiaoyu. Nili menanyakan kenapa Xiaoyu mengatakan tentang tusuk konde itu. Padahal Nili tidak ada menanyakannya. Ning-Er melihat Nili dan Xiaoyu kasihkan ngobrol. Kemudian, mereka pun melanjutkan mencari benih buah spiritual, serta teman-temannya. Di saat yang sama, di 9 lapis tanah kematian, terlihat Lu Piao terkapar di tanah. Kemudian dia bangkit. Dia berkata kepada seseorang. Orang itu telah merebut benih spiritual yang Lu Piao dapatkan. Ternyata Lu Piao baru saja menghajar orang-orang yang ingin mengambil benih spiritualnya. Lu Piao menunjuk ahli di belakangnya, yaitu Duan Jian. Orang-orang itu bergumam, kalau merekalah yang duluan mendapatkan benih spiritual itu, dan Lu Piao lah yang mencurinya. Karena tidak ada yang melawan, Lu Piao pun mengambil benih spiritual tersebut. Ternyata, Lu Piao sudah bersama teman-teman yang lain. Xiao Yue pun mengingatkan Lu Piao agar tidak mencari masalah. Xiao Yue memarahi Lu Piao karena wajahnya babak belur. Tapi Lu Piao tidak menyesal. Biarpun dia babak belur, tapi dia berhasil mendapatkan benih spiritual. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.